Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa khatib sebelum menyampaikan khutbahnya mengingatkan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita di hari Jumat ini, karena takwa adalah wasiat seluruh para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak lupa saya ingatkan untuk terus memperbanyak salawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai hari ini tak henti-hentinya berita dari saudara kita di Gaza. Hampir setiap hari korban berjatuhan, dan kebanyakan adalah anak-anak dan para wanita serta orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak sanggup mengangkat senjata. Tangisan-tangisan dan jeritan-jeritan kita bisa disaksikan atau kita bisa menyaksikan di handphone kita, bagaimana berita mereka hampir setiap hari disuguhkan kepada kita. Pelanggaran kemanusiaan yang sangat besar, pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan Zionis Yahudi kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min ajli dhalik katabna ala bani Israel anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini bahwa satu jiwa yang kita tumpahkan sama dengan menumpahkan seluruh jiwa yang ada di permukaan bumi. Wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapapun yang membunuh satu jiwa seolah-olah dia membunuh semua jiwa, kata Allah. Apalagi yang mereka bunuh itu bukan sembarang orang, bayi-bayi yang tidak berdosa. Bahkan kaum muslimin yang sedang sholat di masjid, sebagian mereka sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba masjid dibom, sehingga bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan sekarang sudah mencapai 10.000 jiwa lebih kaum muslimin terbantai di sana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum 'adzaban 'alima wa a'adda lahum 'adzaban 'azima. Maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah menyediakan azab yang besar bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, persoalan jiwa ini bukan persoalan remeh. Persoalan jiwa ini bukan persoalan remeh. Karena Nabi SAW mengatakan la zawalud dunya khair, la zawalud dunya ahwan indallah min qatli imri'in muslimin, kata Rasul. Seandainya dunia ini lenyap dan seluruh isinya, itu lebih ringan dibandingkan menumpahkan darah seorang mukmin. Dan Nabi SAW bersabda, lahadmul ka'bati hajaran hajaran ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Kalau seandainya Ka'bah itu dihancurkan sekeping demi sekeping, sebata demi sebata, sampai rata dengan tanah, kata Rasul, itu lebih ringan dibandingkan menumpahkan darah seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembunuhan ini bukan perkara remeh, bukan perkara ringan dalam Islam. Karena nanti pada hari kiamat, sebagaimana dikatakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa kepala. Kemudian kepalanya dipegang oleh tangan kanannya, kemudian tangan kirinya membawa orang yang membunuhnya. Kemudian dia akan mengatakan di hadapan Allah, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia bisa membunuh aku. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, entah sampai kapan penderitaan saudara kita yang ada di sana. Tapi yang jelas bahwa kebencian orang-orang Yahudi, kebencian orang-orang Zionis Yahudi kepada kita kaum muslimin, itu tidak mungkin berhenti. Walaupun dunia hendak mendamaikannya, tidak mungkin damai. Karena Allah yang mengatakan, wadda katsirum min ahlil kitab an yaruddukum ba'da imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Kebanyakan ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi, mereka menginginkan agar umat Islam murtad dari agamanya karena kekufuran dan hasadnya mereka kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha dengan kita sampai kita mengikuti agama mereka. La tajidanna asyaddan nas minal ladzina asyrakul yahud, dan engkau akan mendapatkan orang yang paling bermusuhan kepada orang-orang yang beriman dibandingkan orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya bisa menonton penderitaan saudara kita yang ada di Palestina, yang setiap hari korban berjatuhan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita dilecehkan kehormatannya di pasar Bani Kunaiko. Maka wanita ini kemudian mengatakan, ya muslimah, wahai orang Islam, tolonglah aku. Datanglah seorang muslim sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menolong wanita ini dan membunuh Yahudi yang melecehkannya. Bangkitlah satu pasar Bani Kunaiko Yahudi kemudian membunuh sahabat ini karena sudah membunuh Yahudi yang sudah melecehkan wanita itu. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, menyiapkan pasukan, kemudian menyerang Bani Kunaiko dan mengusir mereka dari kota Madinah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan siapapun dari umatnya yang mengganggu dan menyakiti, apalagi sampai kemudian membunuhnya. Bahkan satu hari dari Bani Dakwan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dikirim kepada mereka para penghafal Quran untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 para penghafal Quran. Kemudian dikirimnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di sebuah sumur namanya Bi'rul Ma'unah, makanya kemudian peristiwanya disebut peristiwa Bi'rul Ma'unah. Tiba-tiba 70 para penghafal Quran ini dibantai di dekat sumur ini dan dikhianati. Sampailah perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hazina haznan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih sesedih hari itu karena mendengar 70 para penghafal Quran dibantai orang-orang kafir di dekat Bi'rul Ma'unah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan kunut nazilah selama 30 hari, melaknat Bani Dakwan dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Khalifah Mu'tasim ada satu daerah namanya Amuriyah, penduduknya mayoritas orang-orang Nasrani. Tiba-tiba kemudian ada seorang wanita dilecehkan kehormatannya. Kemudian dia berteriak dan mengatakan, wa mu'tasimat, wa mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku. Bagaimana mungkin mendengar Khalifah Mu'tasim berada di Baghdad, satunya di Amuriyah, beda negara. Tapi rupanya teriakan wanita ini yang memohon kepada Khalifah Mu'tasim terdengar oleh seorang muslim yang ada di situ. Bergeraklah dia dari Amuriyah menuju Baghdad, kemudian memberitahu Khalifah Mu'tasim dan mengatakan, ya Khalifah, di Amuriyah ada seorang wanita dilecehkan kehormatannya oleh orang-orang Salabiyun dan mengatakan, wah Mu'tasimat, wahai Mu'tasim, tolong aku. Apa yang terjadi? Maka Khalifah Mu'tasim mempersiapkan pasukan besar, kemudian menghancurkan Amuriyah sehancur-hancurnya karena membela kehormatan seorang wanita. Hari ini di Palestina berapa banyak kehormatan wanita-wanita muslimah yang dilecehkan Zionis Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu ada seorang yang bernama Asaduddin. Asaduddin ini paman daripada Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala yang membebaskan Baitul Maqdis. Asaduddin ini satu hari lewat, kemudian dia melihat ada beberapa pembesar dari Daulah Salzukiyah sedang menghina seorang wanita. Dia marah, kemudian dia cabut pedangnya, kemudian dia hampiri pejabat Salzukiyah itu, kemudian dipenggal lehernya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang-orang dahulu. Mereka tidak terima dan mereka akan membela siapapun yang menyakiti kaum muslimin dimanapun mereka berada. Pertanyaannya, di mana hati-hati kita dengan saudara-saudara kita di Palestina itu? Di mana hati-hati kita? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man naffasa qurbatal muslim fid dunya, naffasallahu qurbatahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan permudah kesulitannya di akhirat. Innallaha fi auni, innallaha fi Allahu fi auni abdihi, maka al abdu fi auni akhi, kata Rasul. Allah akan senantiasa menolong hambanya
selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berjihad, beramai-ramai datang ke Palestina, mustahil. Karena jihad itu ada aturannya, harus seizin dengan pemerintah, dan pemerintah yang mengirimnya. Dan bukan kewajiban ain bagi kita berjihad secara fisik, karena kita bukan negara yang diserang. Tapi bagi mereka warga Palestina itu jihad fardu ain. Tetapi bukan berarti kemudian kita diam. Ada senjata yang lebih hebat dibandingkan senjata pedang, senjata panah, senjata bom, bahkan nuklir sekalipun, yang kita bisa kirim ke Palestina untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Apa itu? Ad-du'a, berdoalah untuk saudara kita. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat ketika Al-Walid ibn Mughirah datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengajak Nabi SAW untuk kembali kepada agama musyrik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Walid, sudah kau bicara, sekarang giliran aku. Maka Walid pun terdiam, dan Nabi SAW mengatakan, ya Walid, bukankah Allah berfirman, fa in a'radu anzartukum sa'iqatan misla sa'ikati adin wa thamud. Kalau mereka berpaling orang-orang musyrik itu, maka akan ditimpakan kepada mereka sa'iqah, halilintar, seperti yang pernah ditimpakan oleh kaum Ad dan kepada kaum Thamud, sehingga kedua kelompok ini atau kedua kabilah besar ini diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul hendak mengangkat kedua tangannya berdoa, tiba-tiba Al-Walid ketakutan dan mengatakan, hasbuka ya Muhammad, cukup wahai Muhammad. Dia takut dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena doa seorang muslim itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan apapun di sekitarnya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehancuran Zionis Yahudi, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, diberikan ketabahan, diberikan istiqamah, dan mereka senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi-bagi yang wafat di antara mereka, semoga Allah berikan hukum syuhada kepada mereka. Dan bayi-bayi dan orang-orang yang tidak berdosa, semoga mereka menjadi syafaat bagi orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi SAW ketika Fathu Mekah, Anda tahu apa penyebab Fathu Mekah? Ketika Nabi SAW sedang umrah, dan itu umrah pertama pada tahun 7 Hijriah yang disebut dengan Umrah Hudaybiyah. Nabi tidak bisa masuk ke Mekah, dihalangi orang-orang Quraisy. Akhirnya terjadi perdamaian antara orang musyrik dan Nabi SAW, yang dikenal perdamaian itu sebagai perjanjian Hudaybiyah. Salah satu bulir perjanjian itu untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Rupanya kebiasaan orang-orang kafir, baik Yahudinya, baik Nasraninya, baik musyriknya, selalu melanggar perjanjian. Rupanya Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin ketika itu. Maka Amr ibn Salim datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, desa kami diserang, desa kami dibakar, desa kami dibantai oleh sekutu orang-orang Quraisy. Kemudian dia mengumandangkan syair di hadapan Nabi SAW. Kemudian Rasul menangis dan mengatakan, nusirta ya Amr, nusirta ya Amr, nusirta ya Amr, engkau akan ditolong wahai Amr, engkau akan ditolong wahai Amr. Kemudian keesokan harinya Rasul mempersiapkan pasukan besar, kemudian menghantam kota Mekah, dan tidak ada perlawanan, sehingga kemudian Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah ajaran Nabi SAW yang diajarkan kepada kita. Ada kepedulian kepada saudara kita, ada kepedulian. Bukankah Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi?
tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Aqulu ma tasmaun, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam bentuk kepedulian kita kepada saudara kita, apabila di antara kita ada yang memiliki sedikit harta yang Allah titipkan kepada kita, maka berbagilah dengan saudara kita yang ada di sana. Tapi dengan catatan, kirimlah donasi-donasi kita kepada lembaga-lembaga yang sudah jelas, atau mungkin kepada pemerintah yang sumbangan kita akan sampai kepada mereka. Jangan sampai kemudian salah sasaran, atau tidak sampai sumbangan kita kepada mereka, karena mereka sangat berhajat sekali kepada kita. Bagaimana Anda bisa bayangkan coba, kita hari Jumat ini alhamdulillah kita bisa merasakan terangnya listrik, hidupnya kipas angin, saya bisa bicara dengan mikrofon sehingga antum bisa mendengarnya, dan kita bisa makan minum dengan enak dan tenang. Tapi apa saudara kita yang mereka rasakan hari ini? Makan aja perlu bantuan, minum saja sulit, setiap malam gelap gulita, mau hubungan komunikasi tidak ada internet. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, cobalah Anda renungkan kalau seandainya posisi Anda adalah orang-orang Palestina, dan orang-orang Palestina ada di sini dan kita yang ada di sana, mungkin kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Permisalan seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya seperti satu jasad. Kalau sakit salah satu anggota badannya, maka semua jasad akan merasakannya, dengan demam, dengan keperitan dan kepedihan. Kalau ada satu muslim Palestina mereka merasa kelaparan, harusnya itu pula yang menjadi kelaparan kita di sini. Kalau ada saudara kita di Palestina yang terbunuh jiwanya, maka itu pula yang menjadikan rasa sakit kita yang ada di sini. Begitulah seorang mukmin, ada hubung kait kita dengan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalau seandainya nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian didatangkan, tiba-tiba saudara-saudara kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, kami sudah meminta pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ada di mana saja, tapi mereka tidak membantu kita. Lalu apa yang akan kita katakan di hadapan Allah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dituntut seperti itu? Minimalnya kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, dengan doa apa susahnya? Dan tentu lebih daripada itu, sebarkan berita yang benar tentang info Palestina. Jangan menyebar hoax. Jangan sampai kemudian menyebar berita-berita yang akan menggoncangkan dunia. Karena bagaimanapun ini masalah serius, masalah jiwa, masalah perang. Jangan sembarang memberitakan sesuatu yang berita itu tidak ada landasannya. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang fasik menghabarkan sebuah berita, Allah Subhanahu wa taala katakan fatabayyanu, hendaklah kita meng-cross-checknya, menelitinya. Maka jangan sembarang mengeser sebuah berita atau menulis sebuah berita sampai betul-betul sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia ataupun kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja. Allahumma ansur lil muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur lil muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur lil muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur lil muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur lil muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur lil muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma dammiril yahuda wal kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud wal kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wal kafarata wal musyrikin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal kafarata wal munafikin. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.